Ya, kita sudah di aplikasi Mayop versi 18-nya untuk perusahaan dagang yang bernama Quintoys ya, untuk perusahaannya. Sekarang kita masuk mengentry bukti transaksi yang pertama, yaitu pembayaran gaji karyawan. Sebelumnya kita buka dulu datanya. Open. Nah, cari di data yang sudah kalian simpan. Saya menyimpannya di data D, kemudian di folder Quintoys_Ida. Nah, ini muncul Quintoys yang MYO file. Kita klik open. Kita pilih di sini OK. Nah, ini menu comment center atau menu utama dari Mayop 18. Semua berisi menu-menu untuk mencatat setiap transaksi. Sekarang kita lihat di bukti transaksi pertama pembayaran gaji karyawan. Bukti transaksinya terjadi tanggal 1 September 2017 ya. Kalau pembayaran gaji berarti kita mengeluarkan uang. Uang kita adanya di mana? Secara logika di bank. Berarti kita pilihnya menu banking. Nah, di banking ada spend money, bank register, dan lain-lain. Harus kita tahu artinya. Kalau spend money berarti mengeluarkan uang atau menghabiskan uang atau pengeluaran. Nah, kalau membayar gaji sudah otomatis kita spend money, bukan receive money. Berarti kita klik spend money. Nah, ini lihat banyak kolomnya, jangan bingung. Yang perlu kita isi secara logika adalah tidak semuanya. Pertama, pay from account. Kita mau membayar gaji, bayarnya lewat apa atau dari uang yang mana? Kita pilih otomatis cash in bank, kita bayarnya dari uang kas yang ada di bank. Tidak mungkin membayar gaji lewat petty cash atau electronic clearing account, bukan. Tapi menggunakan cash in bank. Use account. Kemudian lihat di sini ada balance 29.500. Artinya apa? Cash in bank kita saat ini ada 29.500. Kemudian ada tax inklusif, ini di checklist aja. Nah, ini bagian ini, dua ini tidak perlu diisi. Card dan pay. Yang perlu diisi adalah check number. Check number itu adalah nomor bukti transaksi BKK strip 01 sesuai yang ada di soal. Date-nya 1/09/2017. Amount-nya itu jumlah yang dibayarkan sesuai yang tercantum dalam bukti kas keluar, yaitu 9 juta rupiah. Rupiahnya tidak perlu diketik, titik komanya juga tidak perlu, langsung aja di enter. Nah, muncul sendiri rupiahnya. Lalu yang harus kita tulis lagi adalah memo. Memo itu hanya keterangan ya, untuk apa uang ini dikeluarkan, yaitu untuk pembayaran gaji bulan Agustus 2017. Lanjut. Nah, yang di bawah ini adalah posisi debitnya. Kenapa kok debitnya aja, Bu? Kreditnya nggak dibuat. Kreditnya sudah di sini. Yang dikredit adalah cash in bank. Karena yang kita keluarkan, yang kita spend money, itu menggunakan cash in bank. Otomatis cash in bank ini nanti di jurnalnya sudah terinput sendiri dalam kredit. Sekarang kita mencari tahu yang di debitnya apa sih? Kita lihat pembayaran gaji bulan Agustus. Sedangkan transaksi kita sekarang lagi kita catat di bulan September. Berarti kita punya utang gaji bulan Agustus kemarin. Maka kita pilih di sini ya, jangan wages and salaries expense. Karena kalau expense kita membayar gaji sekarang untuk bulan sekarang. Sedangkan di soal kita membayar gaji untuk bulan sebelumnya. Berarti kita pilih wages and salaries payable atau utang gaji. Ya. Akunnya nomornya depannya 2. Use account. Oke. Nah, di sini amount-nya otomatis muncul sendiri. Job tidak perlu diisi, memo tidak perlu. Teksnya kita biarkan aja otomatis muncul NT, tidak kena pajak atau non taxable ya. Udah, kalau sudah ini debitnya udah dapat ya, kreditnya udah dapat. Jadi wages and salaries payable pada cash in bank. Total allocatednya harus sama dengan total paid-nya dengan angka-angka yang ada di sini 9 juta. Out of balance-nya pastikan harus 0 supaya tidak ada selisih. Kalau sudah, seharusnya kita langsung record. Tapi sebelum record, supaya lebih yakin jurnal kita benar atau tidak dapat kreditnya, kita klik, kita ketik di keyboardnya masing-masing, Ctrl plus huruf R. Nah, ini dia. Kita lihat lagi date-nya, sudah benar, 1 September 2017 BKK 01.
cash in banknya di kredit ya, bener ya. Kalau kita baca mungkin kebalik seperti di manual, biasanya debit dulu baru kredit ya. Wages and salaries payable pada cash in bank. Tidak masalah mau yang kredit duluan atau yang debit duluan, menyesuaikan, mengikuti dengan sistem yang ada di Myop. Kalau kita sudah yakin benar, kita klik OK. Lalu jangan lupa klik record supaya langsung masuk ke jurnal. Kalau kita langsung cancel, belum klik record, kita harus mengulang lagi. Jadi kita klik record. Nah, kok hilang Bu ya? Kalau sudah hilang, sudah klik record, berarti artinya sudah terekam di jurnal. Kita lihat buktinya, balance-nya sudah berkurang. Tadinya 29.500.000, sekarang tinggal 20.500.000. Berarti sudah tercatat dalam jurnal. Kalau sudah, kita cancel dulu. Itulah bukti transaksi yang pertama. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pembayaran biaya listrik. Ingat, kalau ada pembayaran-pembayaran, berarti kita di menu banking, pilih spend money. Nah, pay from account-nya, kita bayar dari mana pembayaran listriknya? Menggunakan uang cash atau petty cash? Nah, ternyata di soal kita menggunakan uang petty cash atau kas kecil, berarti kita pilih yang kedua. Use account. Balance-nya biarin ada 3.500.000 ya, berarti petty cash kita 3.500.000. Tanda checklistnya biarkan aja. Kemudian cek numbernya, berarti nomor bukti transaksi. VKK strip 01. Tanggal 2 September 2017. Amount atau jumlah pembayarannya adalah 350.000. Ingat tidak perlu menggunakan titik ataupun rupiah, nanti di enter muncul sendiri. Memonya, pembayaran listrik bulan Agustus 2017. Oke, sekarang di bagian debitnya, ingat, di sini adalah kolom untuk pencatatan debit. Karena kreditnya di atas ini, inilah sudah termasuk yang kredit, petty cash. Di bagian sini kita tinggal mencari tahu akun debitnya apa, posisi debitnya. Bayar listrik biasanya apa sih? Electricity expense. Tapi karena kita bayar listriknya bukan untuk bulan September, ya bukan bulan ini, melainkan bulan sebelumnya, berarti jatuhnya kita membayar tagihan utang listrik. Nah, utang listrik itu nggak ada akun terpisahnya. Adanya yaitu accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Accrued expense, cari accrued expense. Nah, ini dia. Kenapa expense tapi adanya di nomor 2 akunnya? Karena memang di sini adalah utang beban. Jadi bebannya itu diutangin dari bulan Agustus, dibayarnya ke bulan September. Kita klik accrued expense. Nah, amount-nya akan muncul sendiri. Kemudian job memo biarkan, teksnya juga biarkan, NT. Kita cek sampai bawahnya, total allocated-nya 350 udah sama, total paid 350. Out of balance-nya harus 0 rupiah. Sebelum kita record, kita cek dulu di Ctrl dan R di keyboardnya. Nah, sudah tepat ya. Accrued expense didebet pada petty cash kredit. Tanggalnya pastikan sudah benar karena tanggal juga akan berpengaruh ke penjurnalan salah atau benarnya sampai laporan keuangan. Kalau sudah benar, klik OK. Jangan lupa record. Nah, kalau sudah record hilang, kita cancel. Lanjut, kita ke transaksi yang ketiga. Pembayaran utang dagang. Nah, kira-kira masuk kemana kalau kita mau bayar utang dagang? Meskipun pembayaran bukan masuk ke banking spend money. Karena yang masuk dalam banking spend money untuk pembayaran-pembayaran selain yang berhubungan dengan barang dagang. Ya, barang yang kita perjualbelikan. Kalau pembayaran utang dagang berarti itu kaitannya dengan sales atau dengan purchase. Ya, tepat. Masuknya ke dalam pembelian, berhubungan dengan pembelian atau purchase. Kita pernah beli barang dagang secara utang, dan sekarang kita mau membayar utangnya. Berarti masuknya ke menu pembelian. Karena di sini nggak ada menu khusus untuk bayar utang. Yang ada, kalau utang itu kita kira-kira aja. Utang berarti kira-kira masuk ke dalam transaksi penjualan atau pembelian ya? Pembelian ya. Kalau penjualan masuknya piutang. Berarti di menu purchase kita pilih
pay bills. Di sini ada enter purchase, ada pay bills, ada purchase register, dan lain-lain. Kita pilih pay. Kenapa pay? Dari artinya aja kita membayar. Bill tagihan. Membayar tagihan utang dagang. Kita klik pay bills. Kita lihat di bukti transaksinya, kita bayar utang dagangnya ke siapa dan menggunakan apa. Otomatis kalau membayar utang dagang, kita menggunakan cash in bank. Ini udah benar ya. Kemudian suppliernya, kita bayar ke supplier dengan nama siapa? CV Raya. Kita pilih use supplier. Nah, alamatnya muncul sendiri. Kemudian yang harus kita isi adalah di sini. Check numbernya BKK strip 02. Date-nya tanggal transaksi 2 September 2017. Amount-nya jumlah pembayaran utang sebesar 630.500. Oke, memonya biarkan aja, payment CV Raya. Nah, kita lihat di sini kalau kita enter akan muncul sendiri jurnal di sebelah debitnya ini, ya. Ada tanggal kita kapan mengutangnya, jumlahnya 650.000. Kemudian di sini udah tercantum sendiri diskonnya otomatis. Kalian nggak perlu menghitung lagi secara manual berapa diskonnya, berapa potongannya. Kalau kita di sini membayar 630.500 dan membayarnya sebelum lebih dari 10 hari, maka otomatis akun diskon akan muncul di Mayop 18 ini, ya. Amount-nya itu adalah total keseluruhan utang dagangnya 650 dikurangi dengan diskon, berarti total yang dibayarkan. Nah, kita klik di sini, amount applied, total yang dibayarkan 630.500. Kita enter. Nah, jadi harus di-enter dulu supaya amount applied-nya masuk ke dalam total applied di 630.500. Total paid-nya juga 630.500. Yang harus 0 adalah finance charge-nya sama out of balance. Charge itu berarti denda, out of balance itu adalah selisih gitu ya. Oke, kalau sudah benar, kita klik dulu Ctrl sama huruf R di keyboard laptop atau komputer. Kita lihat di sini, ada langsung terekap nanti 3 jurnal. Kenapa 3 jurnal? Karena dipisah-pisah. Yang pertama, pembayaran utangnya aja. Yang cash-nya aja tadi berapa? 630.500. Account payable pada cash in bank. Utang dagang pada cash in bank. Kemudian ada diskon, ya. Diskon payable-nya itu adalah 19.500. Kemudian di sini ada account payable 19.500. Jadi artinya di sini kita dapat potongan diskon atau potongan utang yang diperoleh melalui diskon sebesar 19.500. Makanya di sini ada 3 jurnal. Ini bagian untuk jurnal diskon ya. Nah, perhatikan dulu sebelum kita record, seharusnya di sini kalau kita mendapatkan diskon, harusnya ada akun purchase discount. Harusnya ada purchase discount di sisi kredit ya, di sini ya. Nah, ini belum ada, berarti kita harus cek dulu. Kita klik OK dulu. Kita cancel dulu. Kita perhatikan di mana setup, pilih link account. Nah, di sini belum kita atur waktu mengisi purchase account. Nah, kita belum ngisi nih di sini. I take discount, kemudian nanti kalau seandainya ada denda, tergantung soal ya, kita juga kembali lagi ke sini ya. Kita pilih I take discount, purchase discount. Jadi kalau kita bayar lebih cepat 10 hari, berarti kita mendapatkan purchase discount atau potongan pembelian. Nah, ini harus diisi. Kemudian I pay freight on purchase. Ini juga sebenarnya harus diisi. Artinya apa? Saya membayar biaya ongkos kirim ketika melakukan pembelian. Berarti kita cari akun freight paid. Nih, freight paid artinya adalah paid bayar, freight ongkos. Berarti bayar ongkos pembelian. Use account. Nah, kemudian
Yang terakhir ada I pay charge. Jadi kalau kita terlambat bayar, late payment, lambat bayar, kita harus membayar biaya charge-nya atau dendanya. Ada nggak di sini akun denda? Nah, akun dendanya biasanya namanya late. Nah, late fees paid ya. Denda keterlambatan. Nah, oke. Nih, jadi di bagian setup link account, bagian purchase atau purchases ada yang harus kita isi. Kita checklist yang I pay, freight, ongkir, discount, sama denda. Ingat aja 3, ongkir, discount, dan denda. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke pencatatan pembayaran utang. Yang tadi kita ulangi, karena belum kita record, jadi kita ulangi bisa. CV Raya, nah cek numbernya tadi BKK strip 02, amount-nya 630.500, enter. Klik di bagian amount applied-nya, enter lagi sampai muncul total applied-nya 630. Sekarang kita lihat apakah jurnalnya sudah ada purchase discount. Kita kontrol plus R. Nah, sudah muncul. Jadi jurnal yang pertama, account payable pada cash in bank. Ini pembayaran utang dagang setelah dikurangi diskon. Berapa diskonnya? Account payable pada purchase diskon sebesar 19.500. Kemudian di sini kenapa Bu ada account payable dengan account payable sama-sama debit kredit? Ini hanya memperjelas bahwa diskonnya diperoleh dari harga pokok utang dagangnya. Kalau sudah, kita klik OK dan kita record. Di sini ada bacaan, kita mau print sekarang atau nanti print letter aja, ya nggak usah. Next, kita masuk ke bukti transaksi yang keempat, penjualan tunai. Nah, penjualan apa bahasa Inggrisnya? Sales. Berarti kita mencatat penjualan tunai di sales. Jadi sales ini bisa untuk penjualan tunai ataupun penjualan secara kredit. Nanti hanya beda saat pencatatannya aja. Kita pilih enter sales atau menginput sales gitu ya, menginput penjualan. Nah, customernya siapa? Kita lihat di soalnya, customernya adalah pelanggan tunai. Kenapa pelanggan tunai bukan nama yang lain? Karena untuk nama-nama perusahaan ini, Bear Toys, Dunia Boneka, sampai Sandan Wawa, ini pelanggan-pelanggan untuk yang penjualannya secara kredit. Sekarang kalau pelanggannya tunai atau pembayaran tunai cash, kita pilih yang pelanggan tunai. Klik use customer. Nah, di sini ada bacaan terms. Term itu adalah cara atau metode atau jangka waktu pembayarannya. Kalau tunai atau cash berarti COD, ya langsung. Terus di sini ada teks pajak inklusif. Apakah termasuk pajak untuk harga barangnya nanti? Nah, kalau di soalnya harga barang dengan harga pajak itu terpisah. Jadi pajaknya nanti 10%. Berarti kita jangan checklist. Karena kalau kita checklist berarti kita mengatakan harga barangnya sudah termasuk pajak. Padahal pajak itu adalah exclude ya, di luar harga barang. Invoice-nya adalah di sini harus diisi bukti transaksinya. NK strip 01. Date atau tanggal transaksi 3 September 2017. Customer PO. Ini dikosongin aja. Jadi perhatikan yang harus diisi hanya customer, term, kemudian tadi teks inklusifnya di unchecklist, invoice, date. Oke, sebelumnya di sini ada namanya description. Nah, description ini untuk perusahaan jasa, sedangkan yang kita kerjakan sekarang adalah perusahaan dagang. Berarti kita ganti dulu jurnalnya, bentuk catatannya untuk perusahaan dagang kita pilih di layout. Nah, di sini ada select layoutnya mau yang mana. Kalau service itu perusahaan jasa, item perusahaan dagang. Kita pilihnya item perusahaan dagang supaya kita bisa membuat daftar barang-barang yang dijual. Kalau service nggak bisa. Kita klik OK. Nah, di sini ya. Ada ship, back order, item number, dan seterusnya. Pertama, ship. Ship itu adalah jumlah barang yang kita jual. Berapa sih yang kita jual? Dipisah ya per barangnya. Pertama, untuk barang
B001, kuantitasnya, shipnya 1. Kita tap atau geser ke sini. Back order nggak usah diisi. Back order itu kalau kita menjualnya banyak, tapi stok di gudang tuh kurang. Nanti muncul back order secara otomatis. Kita jadi lanjut aja langsung ke item number. Kita menjual satu barang. Untuk barang apa? Diklik enter. B001 sesuai di soal. Uno Stako. Use item. Nah, description-nya udah muncul sendiri. Kita tap lagi. Price, harga jualnya kita ketik sendiri. Satuannya Rp100.000. Tidak usah pakai titik ataupun rupiah. Tap lagi. Adakah diskon? Tidak ada. Totalnya Rp100.000. Job kosongin. Pajaknya isi PPN. Udah muncul sendiri otomatis. Jadi kita hanya mengisi item numbernya dan harganya, nanti semua akan muncul otomatis. Lanjut, barang yang kedua, yaitu 1 unit. Untuk item number atau kode barangnya B002. Monopoly. Use item. Kita tap lagi di keyboardnya. Kemudian harganya 30.000. Tap lagi keyboardnya. Total 30.000 udah. Pajaknya PPN. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat paling bawah. Subtotalnya 130.000. Sudah benar ya? 100 tambah 30.000, 130.000. Kemudian ada pajaknya 10%. 10% dari 130 adalah 13.000. Berarti total yang harus dibayarkan 143.000. Perhatikan dengan yang ada di bukti transaksi. Sudah sama atau belum? Total amount-nya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah sama, di sini masih ada yang namanya balance due atau tanggal jatuh temponya. Nah, tanggal jatuh untuk jatuh tempo ini untuk pembelian kredit, sedangkan kita di sini menjualnya secara cash. Berarti kita harus klik yang ini nih, paid today. Customer membayar hari ini juga. Berarti klik yang ini. 143.000 kita isi. Sesuai dengan jumlah pembayaran total amount yang harus dibayar. Nah, jadi ini perbedaannya kalau kita mencatat penjualan tunai dengan kredit ada di sini. Kalau cash kita ganti jadi COD. Ya. Kemudian kita ganti di sini paid today-nya harus diisi, bayar sekarang, bayar langsung hari ini. Payment methodenya cash. Tapi kalau kredit di sini nanti akan beda, bukan COD. Kemudian balance due-nya juga beda. Balance due ada angkanya. Kalau kredit, sekarang kalau cash balance due-nya nggak ada karena due itu di sini jatuh tempo. Nah, kalau cash kan nggak ada jatuh tempo kan, langsung hari ini dibayar. Nah, kita lihat dulu Ctrl plus huruf R untuk melihat apakah jurnalnya sudah benar. Nah, ini jurnalnya banyak. Yang pertama, account receivable 130 tambah pajaknya 13.000 jadi 143.000. Kok ada piutang padahal cash? Enggak. Jadi kalau di Mayop memang pembuatan catatannya seperti ini otomatis. Mau cash atau tunai dia masuk dulu dalam account receivable, ya. Terus nanti terakhir dia akan ada jurnal keduanya. Account receivable-nya langsung dibayar di hari yang sama. Kita lihat nih tanggalnya. Langsung dibayar yang di tanggal yang sama. Jadi meskipun dia penjualan secara kredit tunai, akan tetap jurnalnya muncul seperti ini, ada account receivable-nya. Ya. Kalau sudah kita klik OK, record. Nah, di sini ada bacaan untuk spelling dalam bahasa Inggrisnya, nggak usah, langsung aja cancel. Cancel lagi. Nah, udah terrecord ya. Kalau sudah klik cancel. Transaksi yang kelima, penerimaan piutang dagang. Penerimaan di sini artinya adalah penerimaan uang pembayaran ya, uang pembayaran dari customer. Jadi customer itu membayar piutang dagang. Jadi ada uang masuk hasil piutang dagang. Oke, tadi saya katakan di sini nggak ada tuh menu untuk bayar utang piutang. Adanya kalau utang piutang antara sales dan purchases. Nah, kalau sales itu berhubungan dengan apa? Piutang atau utang? Nah, kalau sales itu kan berhubungannya dengan pelanggan, maka dia dengan
piutang. Berarti untuk transaksi nomor 5, penerimaan piutang dagang kita mencatatnya di sales, ya. Kemudian jangan enter sales. Kalau enter sales kita baru mau menjual. Sedangkan yang di bukti transaksi kita menerima pembayaran dari piutang dagang. Berarti receive atau menerima pembayaran. Receive payments. Nah, receive payments, deposit to account-nya adalah masuk kemana nanti uangnya? Masuk ke cash in bank. Jadi, di debitnya kalau kita dapat uang kan, debitnya adalah cash in bank. Oke, lanjut customer-nya. Siapa sih yang bayar piutang ke kita? Di soalnya yaitu Istana Boneka. Use customer. Lanjut, ID itu adalah bukti transaksinya, BKM strip 01. Date-nya, tanggal transaksi 4 September 2017. Memonya biarkan aja seperti ini. Lanjut, amount received. Jumlah yang diterima, kita menerima uangnya sesuai yang ada di bukti kas masuk, 435.000. Enter. Nah, lihat di sini. Di kolom-kolom ini otomatis muncul sendiri jumlah piutangnya saat kita mengklik Istana Boneka. Oh, Istana Boneka punya utang dari tanggal 15 Agustus sebesar 435.000. Total due atau total jatuh temponya sama 435. Sekarang kita klik di sini amount applied. Dibayarkan. Nah, 435.000 muncul sendiri, enter. Kalau kita sudah enter, otomatis di sini akan masuk juga nih total applied 435. Charge-nya nggak ada ya, karena dia nggak terlambat bayarnya. Utangnya dari 15 Agustus dibayar tanggal 4 September. Berarti tidak ada keterlambatan. Total receive, total yang kita terima 435.000 karena tidak ada diskon. Nah, kalau sudah kita kontrol dan R dulu di keyboard laptop. Kita lihat jurnal sementaranya, bener nggak seperti ini? Cash in bank didebet pada account receivable. Penerimaan kas pada piutang dagang. Benar ya? Debit kreditnya. Kalau sudah oke, kita record. Nah, cancel.